Malam ini harinya dulu ya. Hari ini hari Sabtu tanggal 19 Juli ya, Phil ya? 19 Juli Juli 2025. Sabtu. Setelah tadi sore kita podcast sama kawan kita Saiful Mujib. Sebelumnya sama Kiai Haji Muhammad Fajri Al-Hafiz. Kali ini aneh, misalnya setelah punya Pop Copaye berkesempatan untuk ngobrol, berbincang sama kawan dulu di Pondok Gontor ya. Nanti kita tanya langsung aja lah daripada aneh yang ngomong. Tapi sebelumnya aneh perlu ngasih tahu teman-teman, di belakang kita ini pantai. Kemudian ke sana dikit ada laut. Suara pun berdebur terdengar, mudah-mudahan terdengar juga. Dan kita berada di area gazebo yang lumayan menarik menurut saya. Sekalipun di malam hari kita menggunakan flash, tapi tidak mengurangi ya suasana indahnya pada malam hari. Dan menurut saya ini tepat dan mantap karena lebih syahdu. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol santai. Temanya tidak ada, los ngalir begitu saja. Apapun sebagai narasumber nanti wajib menjawab. Tapi jangan tanya yang aneh-aneh. Justru yang aneh-aneh itu. Baik, sebelumnya yuk kita kenalan dulu sama narasumber kita di samping ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, boleh ya tanya nama ya? Ya, monggo. Kalau saya pribadi kenal ya. Tapi mungkin ada teman-teman, wabil khusus teman-teman Zagrin yang tidak mengikuti update kabar info teman-teman, maka perlu diperkenalkan. Ngapunten panjenengan sinten niki kok rambutnya gondrong ya? Nama saya Asfil Fuad. Asfil Fuad. Ya, kalau di rumah biasanya dipanggil Mas Epin. Oh, saya Epin ya? Iya, Epin. Waduh, panggilan kesayangan dari Pak D saya. Oh, dan. Iya. Tapi sampai besar tetangga keluarga manggil saya dengan sebutan Mas Epin. Oh, gile. Padahal namanya Asfil Fuad, gak ada hubungannya sama sekali. Oh iya. Antum asli pun dia? Asli Rembang, Jawa Tengah. Ini kebetulan di teman kita alumni 2003, tepatnya di daerah Bulu, Jawa Timur, Kabupaten Tuban. Wih, udah ngelewatin perbatasan. Ya, kebetulan antara Rembang sama Bulu sama Tuban ini samping-sampingan. Samping-sampingan. Iya, tetangga. Masya Allah. Kabupaten tetangga. Ini dalam rangka silaturahim dan kebetulan ketemu Mister Nyok, Delahuya cup Masya Allah, kawan-kawan. Jadi aneh tadi itu setelah podcast dari Mister Mujib itu sudah sampai rumah beliau, tapi rumah orang tua. Kemudian kita cari informasi, sebenarnya rame sih sana, ada anak-anak kecil gitu. Kemudian katanya, oh Mas Asfil di atas di rumahnya gitu. Wah, iki aku gak roh, inget-inget lupa kan pernah gitu ya. Inget lupa. Aneh takutnya nanti kebablas, repot balik karena pas pengkolan gitu. Akhirnya sama anak ente, yang cowok yang cewek ikut di depan pas ngaji tadi. Oh iya. Ngaji maghrib. Ya. Sampai sono, sampai rumah ketemu mertua perempuan. Iya. Ibu mertua. Nah, gini Mr. Asfil, Mas Afin ya? Epin. Jadi kemarin kan teman-teman Zagrin itu mengadakan ngariung, artinya ijtima. Iya. Kumpul-kumpul di Banten dalam rangka ya menyambut datangnya 100 tahun Gontor. Iya. Sehingga panitia ya menurut saya bagus mencuri start untuk mengadakan kumpul-kumpul senang-senang bareng. Mudah-mudahan mungkin diharapkan ya pas nanti kumpul di 100 tahun Gontor kita itu banyak yang datang. Amin. Pertanyaan aneh ya, kemarin kumpul nggak? Kebetulan kemarin dari Ustadz siapa ya yang menghubungi saya untuk ikut hadir, Ya. Mr. Rudi.
Rudi atau siapa? Roti kenyal atau roti siapa? Rudi Bogor ya. Oh iya, itu Teula kayaknya itu. Menginformasikan untuk ikut hadir, tapi dengan amat sangat menyesal saya tidak ikut karena memang jadwal ada acara rutinan pengajian di rumah ya. Jadi tidak bisa ditinggalkan karena memang sudah jauh-jauh hari sudah terjadwalkan. Jadi dengan mohon sangat maaf tidak bisa hadir gitu ya. Anda juga nggak hadir kok. Ya, sama berarti ya. Masya Allah. Jadi tentunya masing-masing punya kegiatan. Ya. Dan kemarin Ustadz Fajri juga kita pas podcast saya tanya nggak datang. Syekh Saiful Mujib juga nggak datang. Memang banyak nggak datang. Banyak ya. Karena ya ada yang pas punya waktu ya monggo kerso. Kalau pas tidak ya tidak. Tapi diharapkan mungkin ya. Harapan teman-teman termasuk harapan kita semuanya pas 100 tahun Gontor nanti pada bisa sih. Walaupun cuma sehari, 2 hari gitu. Oke, baik. Tadi Anda kan terbantu nih. Iya. Itu ada bangunan baru. Ya, kalau dulu kita ke sana kan belum bangunan ada. kayu. Nah, Mang Ucip ya. Iya. Terus samping kok ada, yang bawah itu ada tulisannya rumah produksi kawis. Betul. Terus ada lantai 2 nih kayaknya dia. Jadi Ustadz Asfil ini kegiatan sehari-harinya apa? Untuk sehari-harinya memang kita di UMKM produksi sebagai produsen sirup buah kawista. Sirup buah kawista. Ya. Itu memang yang sudah menjadi ikon di Kabupaten Rembang. Dari buah kawista banyak sekali hidup tumbuh ditanam di sepanjang pesisir pantai utara dan kebetulan gitu. Banyak sekali ada di Kabupaten Rembang. Jadi, pada akhirnya diolah dan menjadi ikon untuk Kabupaten Rembang sebagai oleh-oleh khas Rembang, yaitu sirup buah kawista. Oh, Masya Allah. Berarti hanya sirup aja? Sirup dan minuman. Dan minumannya berbentuk limun. Dan itu udah jadi siap minum ya? Siap minum. Sementara kalau sirup mesti dicampur dulu ya? Dicampur dulu dengan air ya. Ya seperti pada sirup pada umumnya. Tapi ini dari buah kawista asli. Ini berarti antum ini juga mempekerjakan orang dong? Ya, tetangga sekitar. Masya Allah. Total ada berapa? Ya kalau hari-hari biasa cuma sedikit, cuma 5 sampai 10-an orang. Tapi kalau pas ada. Tapi kalau pas momen Ramadan ya bisa lebih dari itu. Masya Allah. Itu artinya antum dari sisi ini saja manfaat loh. Ya, sedikit-sedikit karena katanya taharok fa inna fil harokatil barokah. Masya Allah. Jadi bergerak karena di dalam pergerakan itu pasti ada keberkahan. Ada keberkahan. Ini nih luar biasa ini. Menarik. Jadi teman-teman, Ane tadi sempat ke sana. Juga biasa istri kalau ke rumah Mr. Asfil ini mesti pesan kawis. Cuman karena nggak ada komunikasi sebelumnya, ya dadakan aja. Nah ini nanti istri belum tahu nih berapa duitnya nih bayarnya ini. Oke siap, nanti pokoknya urusan sama istri dah gitu. Siap. Skip berarti? Enggak, los aja, los lanjut. Kita sambil rokokan aja. Jadi Mr. Asfil, Ane memang terbiasa ini. Terbiasa podcast yang akhir-akhir ini justru malah live streaming. Jadi saat kita podcast bisa langsung dilihat orang. Kegiatannya apa aja itu yang di live streaming? Yang di live, apa aja? Contoh, saya target seluruh direktur kamu Inggris tak podcast sih. Satu, saya pengen mendengar, tentu teman-teman nanti yang mendengar juga pengen tahu proses dari awal. Misalkan kedatangan di Pare sampai punya lembaga gede, murid banyak, duit tak berseri, saking banyaknya. Itu bagaimana? Andai kata mau berbagi, alhamdulillah. Tapi kalau masih merahasiakan, ini rahasia perusahaannya, tidak apa-apa. Saya target hanya 50% dari keseluruhannya. Kalaupun nggak ada yang mau, tidak ada masalah.
Toh mereka ndak bondo popo ya. Saya repotkan aku. Yang kedua, teman-teman Gontor, khususnya tahun 2003. Sebagai update setelah 20 tahun, sekarang lebih ya, kita berpisah. Sehingga Robitoh itu akan muncul kembali. Hubungan personality kita saat dulu kecil, sampai kita besar, sekarang sudah 40 tahun ke atas, tentu ada lembaran baru yang pasti baru. Update-nya itu loh. Nah, termasuk antum nih. Jadi Ustadz Asfil ini memang lama ya udah bergerak di minuman kawi tadi itu, karena saya juga beberapa kali ke sana dan dikasih oleh-oleh, dan itu sudah saya ini dulu kita pernah ini ya podcast ya, termasuk Ustadz Solihin sudah pernah podcast tentang perusahaannya Mr. Gofur. Begitu tampil tayang banyak yang nonton, itu saya dengar informasi malah nyantol di Kementerian Perikanan, lalu mendapatkan kerjasama. Itulah, terkadang kita iseng podcast, tapi kalau Allah berikan jalan dari podcast tersebut, maka apa yang kita kerjakan bisa lebih cepat menyebarnya. Nah, tapi gini Ustadz Asfil, saya menarik dengan satu hal. Apa itu? Jadi gini, kok gak enak ini perasaan. Jadi teman-teman, ini saya jujur aja ya, ini kita sharing-sharing santai aja. Kalau dibilang penting ya monggo, kalau enggak ya nggak apa-apa ya. Saya ini juga sudah tertarik dengan dunia thariqah sudah lama, dan saya udah baiat di thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, tapi jalurnya Gus Muh Pare ya. Yang kedua, saya juga sudah baiatan di thariqah Syadiliyah, itu jalurnya Watu Congol Magelang. Nah, Anda dengar dari teman-teman malah kalau Ustadz Asfil ini juga ngebuka jamaah thariqah. Yang Anda dengar sih thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, walaupun ada jalur Syatoriyah sebelumnya dari mbahnya. Kita validasi ya, kita klarifikasi dulu kepada Ustadz Asfil. Nopal resi. Kok tahu aja. Asik. Padahal ya kasih tahu Mujib. Padahal kan memang tidak saya share ke teman-teman, tidak saya publikasi. Memang ya ada suatu ketakutan yang takut kalau yang bisa kita ini ya mengganggu keikhlasan perjuangannya, mengganggu kemurnian. Takutnya kita ini sum'ah, jadi bisa sum'ah atau dan lain sebagainya. Makanya saya sebenarnya tidak ingin dipublikasikan. Tapi bocor itu kan semua qadarullah. Betul, sahih. Jadi memang benar untuk Syatoriyah, kebetulan mbah saya sendiri Al-Maghfurlah Ki Haji Asmuni Pakuan Bener Purworejo, beliau adalah mursyid thariqah Syatoriyah yang diteruskan oleh paman saya, dan ini yang satunya thariqah Qadiriyah itu adalah mursyidnya mertua adik saya. Mertua dari adik ya? Adik saya. Jadi antum punya adik, ya. Adiknya punya mertua, itu mursyid thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Ya. Itu jalurnya Syekh Mahmud Mukhtar Cirebon. Nah, jalurnya situ ke Syekh Mahmud Cirebon. Syekh Mahmud Mukhtar Cirebon. Jalur ke atasnya dari Syekh Abdul Latif. Dari ke atas lagi Syekh Asnawi, Syekh Abdul Karim, sampai Syekh Ahmad Khotib Sambas. Syekh Khotib Sambas itu ya jalurnya ya. Dan ini ceritanya bagaimana kok tiba-tiba bisa jadi mursyid thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah? Apa memang sudah punya jamaah sebelumnya? Terus kalau memang punya, jamaahnya apa dulu? Kalau disebut mursyid kayaknya kok memang kurang pantas saya disematkan sebagai mursyid. Ya
bagaimana ya nyebut yang enaknya. Kalau Paling- mursyid itu terlalu tinggi lah. Gitu ya. Anggap saja ketua kelompok dulu dah. Iya. Terkadang ketua kelompok Thariqah apa gitu. Jadi memang sebelumnya saya punya jamaah untuk majelis taklim. Dari pertama memang saya merangkul orang-orang sekitar dari semua kalangan, yang muda ataupun yang tua. Saya kumpulkan untuk ayo sama-sama kumpul melafalkan kalimat-kalimat tauhid, berzikir sama-sama, melakukan acara kegiatan keagamaan bersama. Terus akhirnya saya bentuk majelis taklim. Dan majelis taklim ya? Iya, majelis taklim. Tapi ini dulu apa tuh nih? Warisan dari bapak, mbah atau apa? Untuk majelis taklimnya Nyel, kebetulan nol. nyel dari nol. Masya Allah. Jadi untuk yang dari bapak memang ada pondok pesantren, TPQ, madrasah diniyah, itu memang dipegang adik-adik dan kakak saya. Jadi saya membuka baru untuk majelis taklim itu dari nol, dari kosong. Berarti ini nggak ada kaitannya dengan nama besar bapak mbah dulu ya untuk majelis taklim. Masya Allah. Jadi dan malah jamaah yang pertama itu angkatan-angkatan awal itu dari luar desa, dari luar kecamatan. Itu jamaah yang pertama itu. Jadi saya buka majelis taklim, akhirnya majelis zikir, majelis istighosah, dan ini insya Allah tanggal 22 Juli 2025 atas restu dari mursyid saya Agus Hakim Mahmud, yang mana itu putra pertama Syekh Mahmud Mukhtar Cirebon. Atas izin beliau kita insya Allah akan membuka baiat kubro untuk jamaah saya untuk ikut menjadi jamaah Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Iya. Jadi apa namanya, mudah-mudahan kedepannya juga baik untuk saya dan jamaah. Ini Masya Allah keren ya. Tepatnya tanggal berapa tadi? Tanggal 22 Juli 2025. Selasa malam Rabu. Dan ini adalah perdana ya. Perdana. Berarti ini bakal menjadi sejarah cikal bakal. Mudah-mudahan Allah besarkan. Amin, amin. Sehingga biasanya kalau udah besar, udah lama, udah membumi, itu nanti akan selalu ada pertanyaan, kapan baiat pertama? Ya selalu begitu. Dan itu mesti diingat itu. Dan ini yang saya pribadi minta doanya, mudah-mudahan jamaah Thariqahnya yang besar, bukan nama saya. Jadi memang untuk pesan dari para kiai kita dulu, memang jangan membesarkan nama kita, tapi pondok kita kecil. Besarkan nama pondok kita, kita nggak ada apa-apanya, nggak apa-apa. Kita bermain di belakang layar. Mudah-mudahan ini nama jamaahnya membesar dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan umat muslimin muslimat pada umumnya. Saya sangat tertarik ya, karena antum melakukan satu bisnis terlebih dahulu, sehingga ini bisa menghindarkan paradigma zon dari orang-orang bahwa membukanya antum pengajian atau kelompok Thariqah ini untuk mencari pundi-pundi kekayaan. Itu kan keren menurut saya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu bagaimana dari mulai pertama saya merintis ini, semuanya dari usaha ataupun jamaahnya. Memang dulu saya mundur dari kegiatan keagamaan setelah sepeninggal ayah, baru saya mulai lagi. Dan alhamdulillah saya sudah berbisnis sebelumnya. Jadi untuk jangan mencari penghidupan jangan mencari penghidupan di pondok pesantren. Tapi kalau bisa menghidupi pondok, hidupkanlah pondok pesantren, hidupilah pondok pesantren. Sama seperti saya ini niatnya, saya tidak mau mencari penghidupan di majlisan saya ataupun di Thariqahan ataupun di majelis zikir dan lain sebagainya. Kalau bisa saya yang menghidupi sekuat tenaga saya, semampu saya, dan sampai detik ini alhamdulillah saya tidak pernah menarik
sumbangan sepeser pun dari para jamaah. Tapi alhamdulillah juga dari jamaah kadang-kadang sering kali tiap mau pengajian ada yang nyumbang singkong, ada yang membawa cabai dan lain sebagainya, ada yang membawa beras, diri ya, kesadaran sendiri. Tidak ada aturan, tidak ada tarif-tarifan. Ini yang keren ini. Dan saya dari pertama memang tidak mau mengajak jamaah, tidak mau mengajak orang untuk ikut gabung ke jamaah, biar atas nama biar ngalir dan atas kesadaran sendiri. Jadi sampai ada yang bertanya, Mas, kenapa kok ada ngaji tapi saya nggak diajak? Memang sengaja saya nggak mau ngajak, takutnya kalau saya ajak terpaksa. Jadi monggo kalau memang jenengan mau ikut nanti hari ini jam sekian, yang mau ikut monggo silakan datang. Nah, baru saya tawari seperti itu. Memang saya tidak mau mengajak, tapi sekarang alhamdulillah berkembang dan dari mulut ke mulut jamaah ikut, setiap hadir ada penambahan jamaah. Itu rutinannya per minggu atau per bagaimana? Untuk pertama kali 1 bulan sekali, dan sampai saat ini alhamdulillah bisa terlaksana 1 bulan 4 kali, 3 sampai 4 kali. Itu dari saya bagi dari mulai jamaah zikir, khusus zikir, ada yang jamaah istighosah, dan ini ada yang jamaah thariqah. Berarti dimulai dari majelis taklim, berjalan, ditingkatin, majelis zikir, ditingkatin lagi, istighosah. Saya mengatasnamakan istighosahnya memakai nama Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabaroh Indonesia. Oke. Kebetulan dulu untuk pengurusnya ayah saya, Jatmi Jawa, untuk Kabupaten Rembang, dan sekarang reorganisasi tapi belum resmi, tapi sementara saya memakai nama itu. Tapi ini belum berjalan, jadi saya ubah lagi karena ini belum saya belum mendapatkan SK dari Jatmi, maka saya atas namakan Jam'iyah Thariqah, bukan Jam'iyah, Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang jalur Syekh Mahmud Mukhtar Cirebon. Jadi sebelum saya laksanakan memang saya ubah dulu. Setasil, kenapa ini bagi saya penting untuk dipublikasikan? Karena fenomena thariqah yang di Nusantara ini berkembang. Padahal misalkan dasarnya adalah padepokan atau sebuah perguruan. Karena mereka diglorifikasi, disucikan oleh murid-muridnya, lalu gurunya dipanggil mursyid. Kemudian karena dipanggil mursyid, otomatis secara psikologis harus memantas-mantaskan. Padahal tidak ada sanad ke atasnya. Tapi saya tertarik ketika antum tadi membacakan ya. Artinya antum juga punya jalur ke atas. Bahkan minta restu dulu sama Cirebon untuk diadakan Baiat Kubro. Ini sangat penting sekali. Karena ini juga jadi pembahasan aneh sama orang-orang yang katanya punya guru dan disebut mursyid. Lalu saya bilang, ada nggak sanad ke atasnya? Dia bilang, guru saya bilang pokoknya ada. Nah, kata pokoknya ada ini kurang ilmiah, kurang empiris. Memang harus dibuktikan secara tertulis. Betul. Terus yang kedua, masyarakat itu mengenal nggak sosok ini atau bapaknya atau mbahnya, atau tiba-tiba muncul di sebuah daerah lalu menisbatkan diri. Ini kan agak kacau nih, sehingga nanti kalau ada kerusuhan itu bisa memperburuk nama besar thariqah, kan begitu ya. Tapi saya tertarik gini, kenapa kita harus berthariqah? Nah gitu, barangkali ada pandangan khusus antum. Kalau pandangan sederhana saya seperti ini, kita melakukan perjalanan katakanlah menuju Jakarta, bisa jalan kaki, bisa bersepeda dan lain sebagainya. Nah ini kalau bagi saya thariqah itu ibarat sebuah bis lewat jalan tol, dan mursyid ini sebagai sopirnya. Kita harus tahu jelas
kapasitas sopirnya bagaimana, dia punya SIM atau tidak, Yeah. bisnya layak atau tidak, Yeah. kita sama-sama dengan tujuan yang benar apa tidak, jurusannya Jakarta apa tidak. Nah ini thoriqoh yang mengantarkan kita langsung bisa menuju Jakarta atau kota-kota tujuan yang kita. Nah thoriqoh ini kan menuju ke Allah langsung. Yeah. Jadi kita memang harus bersanad dan harus ada mursyid yang benar-benar mu'tabaroh, diakui, dan kita tujuannya, karena tujuannya langsung sama-sama jadi enak jalan. Jadi kalau mau kita jalan kaki kan nyasar nggak tahu kemana kan, belok-belok ke sana, memang nggak ada pemandu apa namanya, nggak ada pemandunya, memang pada akhirnya akan sampai, tapi kan ribet, terlalu apa namanya kesana kemari, kalau para benang ruwet saya walaupun bisa sampai. Nah kita pengen berthoriqoh ini kan tujuannya langsung lewat jalan tol. Seperti itu. Nah, sederhananya seperti itu bagi saya. Betul. Oke. Terus begini, saya ngapunten ya. Saya berthoriqoh ini kan sudah lama juga. Sehingga saya mencoba untuk menelisik sedikit. Kenapa berthoriqoh? Kenapa kalimat thayyibahnya adalah la ilaha illallah? Atau yang syatariyah itu mempunyai dzikir nafas ya. Ketika narik hu, taruh di perut, ditahan, lalu dikeluarkan lewat hidung lagi, Allah, diulang-ulang begitu. Itu akhirnya saya menemukan satu keajaiban. Keajaiban ini saya temukan karena ada komparasi, yaitu perbandingan dengan bukan thoriqoh ya, tetapi hal-hal yang menyerupai. Contoh, orang Hindu itu punya meditasi. Orang Jawa, orang Kapitayan itu punya suwung. Terus fisikawan terakhir ini menemukan fisika kuantum yang dengannya energi itu menghantarkan seseorang lebih cepat ketika dia sadarkan diri. Nah, saya menemukan ada satu kesamaan, hanya beda istilah saja. Ketika thoriqoh itu berbicara tentang latifah, kemudian Hindu berbicara tentang cakra yang dibuka, atau cosmic link berbicara tentang psikologus. Lalu fisikawan membicarakan tentang medan energi dalam tubuh kita yang disebut dengan mikrokosmik, sementara medan energi yang besar disebut mikrokosmik. Itu kemudian saya tertarik, akhirnya saya membeli berbagai macam literatur. Selain aneh juga berthoriqoh dengan mursyid yang wujud nyata ada, kemudian sanatnya pun nyambung. Nah, saya tertarik dengan pembahasan antum tadi jalur cepat ya, sudah pakai bis, pakainya jalan tol lah. Karena masing-masing kita ketika sedikit banyak dikasih Allah kesadaran, atau katakanlah 40 tahun ke atas lah, kita lihat dari sisi usia ya, itu ada satu ketergantungan atau kecenderungan untuk memperbaiki sesuatu yang selama ini missing, ya kan? Apalagi kalau dia usahawan, kemudian kontraktor, orang-orang yang sibuk lah. Ketika di dalam perjalanannya menemukan ada satu, kalau Puso itu namanya blind zone, ada zona buta yang dia nggak tahu nih, koyok ada kekosongan apa, maka larinya adalah ke guru-guru spiritual. Nah, repotnya mengatasnamakan guru spiritual dan supranatural inilah yang banyak orang kecelek. Gitu. Mudah-mudahan dengan thoriqoh mereka akan mendapatkan jalan yang tepat ini gitu ya. Masya Allah. Menurut antum bagaimana itu? Ya sudah tepat. Apalagi yang harus saya uraikan sudah diuraikan semua sama Mr. Nyok seperti itu. Karena awalnya dia itu mursyid lagi. Saya sendiri juga bukan mursyid. Masya Allah. Tapi mendapatkan amanah resmi ya. Berarti nanti dari Cirebon datang nih tanggal 22 Juli.